apa sih fungsinya kantor staf presiden, terutama dalam komunikasi, begitu. Ini kami membuat satu disrupsi digital dan tantangan pengelolaan isu strategis. Karena memang isu strategis ini tantangan utamanya dalam pengelolaannya adalah disrupsi digital. Kita jalan sedikit, ini landasan kerja kami, boleh tolong jalan sedikit? Iya, geser presentasi. Nah, landasan kerja kami adalah Perpres 83 tahun 2019, di mana kami bertanggung jawab terhadap pengelolaan isu strategis, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, pengelolaan strategi komunikasi politik, dan diseminasi informasi. Lantas kalau bertanya apa bedanya sama Kominfo? Nah, biasanya kantor staf presiden ini mempunyai tugas utama adalah the bottlenecking. Jadi ketika presiden memiliki satu program, satu instruksi, satu perintah, ini seringkali jalannya itu nggak mulus gitu ya Bapak Ibu ya. Ada masalah koordinasi, ada masalah sumbatan di kiri kanan, dan itu ibaratnya kalau orang sakit jantung gitu ya, itu mesti di ring gitu ya, biar darahnya lancar, dipasang ring. Nah, itulah tugas KSP. Bagaimana membuat aliran ini bisa lancar dan kemudian mencapailah tujuan presiden. Apa yang disampaikan presiden ini bisa benar-benar terjalankan sampai ke ujungnya. Nah, itu tugas utama dari KSP, terutama juga untuk komunikasi. Untuk komunikasi, untuk isu-isu strategis yang berkaitan dengan presiden, kami bertugas untuk mengawal komunikasinya. Termasuk keberadaan saya di sini, saya punya dua tugas. Selain diminta oleh teman-teman Kominfo di sini untuk kemudian bicara soal cinta tadi ya. Berikutnya tugas saya juga adalah untuk mengelola isu strategis terkait dengan rencana pembukaan Bali pada bulan Juli nanti. Bagaimana kita mengelola isunya, bagaimana kita meminimalisir resikonya, bagaimana pengelolaan krisis komunikasinya. Begitu, itu yang menjadi tugas kami. Nah, tugas saya sendiri, saya ini adalah tim belakang layar, tim strategi. Jadi saya bukanlah juru bicara yang bisa mewakili kebijakan-kebijakan presiden. Jadi ini perlu saya tegaskan di awal buat teman-teman jurnalis, saya tidak bisa misalnya nanti kita diskusi mengenai vaksin atau mengenai apa, omongan saya mohon maaf tidak bisa di-quote karena saya bukan juru bicara, saya tim di dapur belakang, begitu. Nah, saya jelaskan lagi di sini, kita bisa lihat berikutnya apa sih yang dilakukan oleh kantor staf presiden yang utamanya, boleh tolong geser lagi, inilah dia. Pengolahan isu strategis yang kami lakukan dengan apa? Dengan satu namanya agenda setting, di mana kita akan memprediksi dalam kondisi 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan kita akan prediksi kira-kira kondisi negara akan seperti apa, mana isu-isu yang panas, sehingga kita ibaratnya bertugas untuk mengatur suhunya negara gitu dalam hal komunikasi. Apa yang perlu ditekan, apa yang kemudian perlu dinaikkan, tujuannya apa? Bukan memanipulasi, tujuannya lagi-lagi adalah untuk kestabilan kehidupan kita bersama. Begitu ya. Karena kita mengalami satu era di mana disrupsi digital. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa memancing kegaduhan. Bagaimana itu semua dikelola agar kita semua bisa hidup terus berjalan begitu ya dengan kondisi yang stabil. Itu tugas utamanya. Kemudian daily dan weekly briefing. Jadi kami juga menjaga setiap narasi pemerintah harian. Jadi setiap hari, minggu, dan forecast ke depan. Jadi benar-benar dikawal sangat ketat, sangat ketat. Kenapa itu perlu dilakukan? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga strategi komunikasi isu strategis. Jadi kami membuat strategi komunikasi, misalnya contohnya untuk pembukaan Bali. Kami sudah hitung ada 8 kementerian lembaga, kemudian ada Satgas Covid, ada juga Pemda. Jadi intinya ada 10 stakeholders yang harus dikoordinasikan komunikasinya. Satu narasi bersama, masing-masing memiliki tugasnya masing-masing, dan itu siapa yang mengkoordinir? Karena 10 ini nih lintas Kemenko. Jadi tidak mungkin Kemenko sendiri yang mengorganisir, begitu kan, mengorkestrasi. Jadi harus ada satu lembaga yang bisa mengorkestrasi itu semua, dan disitulah letaknya KSP.
Kita mengorkestrasi dari 4 Kemenko yang ada, di mana 10 stakeholders itu berada. Itu yang kami sedang kerjakan saat ini. Nah, kenapa hal itu perlu dilakukan? Jadi sedemikian ketat kami menjaga komunikasi. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat di sini, boleh tolong jalan lagi. Kita sedang menghadapi disrupsi digital. Mas Algot sebagai dosen komunikasi akan sangat tahu mengenai hal ini ya. Boleh tolong dijalankan lagi ininya, slide-nya. Iya. Nah, ini dia. Kita sedang menghadapi satu disrupsi digital. Satu era yang benar-benar sulit sekali mengendalikan komunikasi. Dan komunikasi ini menjadi satu hal yang sangat menentukan banyak hal dari kehidupan kita. Keberhasilan satu program, perpecahan satu negara, kemudian perpecahan di dalam keluarga sendiri. Bapak Ibu mungkin teman-teman ngerasain ya, itu semua masalahnya karena komunikasi gitu, yang langsung masuk ke handphone kita ya, informasi-informasi hoax, informasi-informasi disinformasi, pendapat-pendapat yang tidak didasari oleh pengetahuan yang benar, itu semua masuk ke dalam ranah-ranah pribadi kita dan bisa mendistorsi cara berpikir kita.